Halo Kak, Mau sharing gimana? apa nih? Halo Kak, Gimana kabarnya? Kayaknya udah gatal banget dari tadi. kabar? Iya jangan debat sih. Gue baik-baik aja. Amin amin amin. Gimana? Aku pengen Apa enggak? sebenarnya tadi Enggak ada. Anak langit enggak ada. Di sini enggak ada sesi tarot. Dia di sini sharing. Dia di sini nggak ada, sharing. nggak ada bahasa Indonesia sekarang, nggak ada. Gimana? Aku cuma pengen sharing aja sih. Tadi kan kebetulan yang dibahas sama Kak Hayat dan Kak Anies itu kayak relate banget. Suaranya agak Aman deep sih. lagi, Kak. Di tempat gue aman sih. Coba di up lagi kalau Nick belum dengar. Coba. Coba lagi. Kak Intan, makasih. Menghakimi pasangan. Iya. Halo Kak Intan. Kak Itu Intan. kecil katanya, sama di gue juga. Salam. Apa? Waalaikumsalam Kak Intan. Iya. Oh, ini Suci udah nanti kedengeran pas live malam ya. Iya malam aja. Coba lagi. belum? Kalau ini udah kedengeran belum? Boleh Oh, deh coba. kedengeran, cuman kecil gitu. Ada, Oh, cuma kecil. kecil. Oh, karena jauh kali ya. Terlalu jauh sih. Ya udah deketin aja nggak apa-apa. Ya udah. Iya. Jadi kan Kenapa, Kak aku tuh Intan? pengen share di sini karena tadi topiknya tuh relate banget sama yang pernah aku alami. Ya supaya nggak di ban, aku takut banget sebenarnya kalau misalkan Makasih aku, Ten. Makasih Ten. apa Gimana? ngomongin tuh takutnya ban gitu kan. Ya, aku tuh udah pernah berhubungan sama suami. Dia ini usianya memang terpaut jauh banget sama aku juga nggak tahu kenapa bisa ya. Aku ada rasa suka sebenarnya sama dia gitu, cuma yang lebih kayak gimana sih, kayak ibarat hubungannya tuh kayak aku nganggap dia kayak sosok yang lebih tua aja, sosok yang lebih tua yang harus aku hargai, aku hormati gitu. Tapi dianya gitu yang udah terlanjur baper kan sama aku gitu. Lalu kemudian awalnya memang pertemuan itu dari sebuah sosial media ya. Dia mungkin melihat salah satu komentarku di salah Makasih, satu Teh. grup di Facebook itu, ada gabung dalam salah satu grup gitulah ya. Nah dia tuh menemui aku melalui sosial media itu. Dia ngajak aku, dia ngajak temuan seperti itu. Baru terjalin sebuah komunikasi intens. Makasih, Awalnya aku nggak expect kan kalau misalkan dia ini tuh ada something wrong sama aku, ada feeling yang lebih. Karena aku mikirnya paling cuma hanya untuk relasi. Karena awalnya dia menawarkan untuk menjadi investor, untuk jadi investor untuk usahaku. Karena waktu itu memang aku kayak dari jauh tuh kayak aku udah dari jauh-jauh hari aku kayak udah punya ya aku bisa ada aku sih yang bisa mikirin dana buat Bulan. bangun gitu kan. Ternyata datanglah sosok ini gitu yang notabene dia sudah punya pasangan sah. Makasih Kak Bulan. Nah terus oke, pada awalnya kan aku mengiyakan tapi dengan syarat harus ada proposal dong. Kalau misalkan mau kerja seperti itu kan harus ada proposal dulu. Kan dia bilang lagi. Makasih Amelin. Dia bilang dia berjanji seperti itu. Saya bakalan kucurin dana sekian untuk topang atau membantu usaha kamu, usaha kuliner. Waktu itu aku untuk usaha kuliner food and beverage ya kan, kayak gitu ya, masih skala mikro kecil lah masih. Oke, Iya, aku percaya aja tuh Kak. Nah, tapi kan aku buat peganganku dong, buat jaminanku supaya aku nggak kena tipu atau nggak dirugikan di kemudian hari gitu. Karena kan pasti akan ada resiko seperti itu kan, kalau misalkan kerjasama seperti itu. Aku nawarkan, yaudah saya buat proposal dulu berapa dana yang saya butuh, terus nanti omsetnya berapa persen seperti itu. Saya bilang sama orang ini gitu. Aku bilang inisialnya dia A ya, sama si A ini. Si A ini udah nggak usah, saya percaya kok sama kamu. Yang jelas gini aja, saya percayain kamu kelola usaha kuliner milik kamu itu, terus nanti keuntungannya, profitnya itu 50% kayak gitu. Oke, jadi kan karena misalkan dia ini udah udah percaya sama aku gitu 50%,
akhirnya ya udah aku mengiyakan dan aku menyanggupi untuk mengelolanya itu. Mengelolanya itu aku sendiri gitu. Nah dia cuma sebagai pengawas gitu loh ya kan. Tapi makin kesini kayak aku tuh ada sesuatu yang janggal gitu loh sama dia. Jangan nanti ada sesuatu yang janggal gitu sama dia ya kan. Ini kenapa ya, kok biasanya kalau misalkan mau jadi investor dalam satu usaha gitu, usaha apapun itu yang sedang berkembang, itu pasti butuh proposal atau bukti otentik gitu, supaya kan nggak saling merugiin atau nggak merasa ditipu gitu untuk di kemudian hari. Tapi kita enggak gitu. Usut punya usut, ternyata aku sengaja tuh kan kayak nge-trigger dia gitu. Aku posting fotoku di salah satu sosmedku yang dia ketahui sama foto profil WhatsAppku, seolah-olah aku tuh udah punya pasangan gitu ya, udah ada seorang yang mau dari aku gitu lah. Nah terus dia langsung mengutarakan perasaannya. Dia bilang, tau nggak sih sebenarnya saya itu mau jadi investor kamu selama ini karena memang saya ada rasa saya pengen kamu jadi nomor 2, wife saya yang nomor 2, saya yang nomor 2. Dibilang seperti itu. Terus nggak bisa, nggak apa-apa, nanti kita dikasih aja, gimana kamu mau atau enggak, saya akan saya akan membiayai kamu dan kamu. Dia bilang seperti itu. Nggak bisa, saya bilang saya nggak bisa. Ya sudah kalau begitu kamu ganti rugi saja, ganti rugi atas apa yang semua sudah saya berikan ke kamu. Dia bilang seperti itu. Oh nggak bisa, itu di luar agreement ya kan, lagian juga nggak ada bukti otentik. Salah sendiri kenapa waktu saya mengajukan untuk membuat proposal kamu tidak mengiyakan gitu. Kamu seolah-olah sudah percaya sama saya, jadi ya jangan menyalahkan saya kalau itu murni kesalahan saya, ini juga kesalahan kamu gitu. Jadi selama ini kamu ini membantu saya itu tidak tulus, ngamri, ada suatu hal yang ingin kamu dapatkan dari saya bilang seperti itu sama si mitra ini gitu loh. Nah yaudah, akhirnya dia masih ngejar-ngejar saya, ngajakin ketemu, sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk inbox istri sahnya. Saya bilang gini, cuma saya tidak mengenalkan diri saya sebagai jati diri saya sebenarnya, saya menyamar gitu. Saya bilang saya ini adalah pasangan dari seseorang perempuan yang suami ibu dekati gitu ya. Pokoknya saya ceritakan seperti itu. Jadi jatuhnya sih kayak manipulatif sih, saya bilang ke istrinya itu gitu ya. Cuma dari jalur ceritanya memang real, tidak ada yang saya buat-buat gitu loh, Kak. Pada akhirnya ya sudah, mungkin sudah ketahuan, akhirnya diinterogasi bisa-bisan si ini sama istrinya. Dari situ dia minta maaf kalau saya sudah punya salah sama kamu, saya nggak ada yang buat manfaat atau ngejahatin kamu gitu. Ya udah, tapi please mohon jangan diblokir, kita harus tetap komunikasi. Dia bilang seperti itu. Cuma ya nggak bisa karena ya mungkin udah jalannya Tuhan gitu loh, Kak. Halo Dek, nanti ya nenennya. Nggak, jadi udah jalannya Tuhan gitu. Kayak aku nggak diperkenankan untuk berkomunikasi secara berlanjut sama dia karena waktu itu memang aku putuskan untuk vakum ya, selain karena yang skandal waktu itu ponselku rusak, mati total, nggak bisa diperbaiki. Jadi ya sudah, selama itu aku putuskan untuk vakum dari sosial media dan semuanya yang berhubungan tentang dia. Aku tentangin diriku. Yaudah, dia juga kehilangan kontak aku gitu. Jadi dari situ aku kayak ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya Tuhan tuh udah ngasih loh sign, kayak warning sign banget gitu loh, kayak gitu red flag, maksudnya lo tuh kok nggak ngeh gitu, ngapain gitu. Tidak, tapi akhirnya untuk persoalan material berasa dirugikan satu sama lain, enggak sih. Dia akhirnya sadar diri sendiri dan entah apa yang membuat dia tuh kayak ketakutan sendiri gitu ya. Dia tiba-tiba ngejauh aja gitu loh, Kak. Kayak ya mungkin dia pikir selama ini aku tuh mudah dibodohi, aku tuh orang yang gugup, polos atau gimana. Tapi pada akhirnya mungkin dia salah berpikir tentang selama ini. Dia mikirnya kalau aku tuh maaf ya. Dia mikirnya kalau aku tuh selama ini gampang manfaatin, gampang dibodohin. Jadi ya seenaknya dia gitu. Udah akhirnya dia tuh menjauh dari dalam kehidupan aku. Ini
aku tuh kayak sekarang kayak wanti-wanti gitu loh. Misalkan ada seorang laki-laki siapapun itu yang entah di sosial atau di dunia nyata sekalipun, ya aku lebih aware aja sih, lebih kayak hati-hati. Saya takut lagi gitu. Pengalaman itu jadi pengalaman buruk aku, pengalaman ya yang bisa aku ambil gitu hikmahnya itu. Aku nggak mau terulang lagi gitu, makanya tuh aku tuh aku bisa move on. Nggak, sebenarnya ya bisa sih move on, soalnya kan aku juga nggak ada rasa apapun sama si Mr. A ini gitu. Karena memang pada dasarnya aku juga Mr. Anjing ya, Mr. Anjing ya. Di Mr. A ini, yang Mr. A ini yang memang ada rasa gitu kan, kayak aku rasanya mungkin ya lebih ke nafsu sih kalau aku bilang, bukan yang kayak perasaan atau gimana. Padahal yang kalau aku lihat dari sisi-sisinya tuh cantik banget gitu, kearap-arapan tuh apa yang kurang, dia alasannya karena itu mandul, nggak bisa ngasih keturunan kayak gitu. Cuma kan itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang kamu mau jadi ngapa? Diam deh, mamanya cerita happy, jangan nangis dulu ya. bukan suatu hal yang kayak harus jadiin alasan gitu. Makanya aku berpikir kalau situasi ini memang suatu keladi gitu loh, kayak ABG tua. Ternyata bener kak, dia akhirnya baru cerita sama saya, Mr. A ini, selama dia menikah sama istrinya ini kan orang Ternate ya. Nah, dia punya mantan orang Ternate juga. Ternyata dia kalau misalkan ada kunjungan di luar kota, di Bali atau di mana, dia masih sering berhubungan sama mantan pacarnya. Dan mantan pacarnya ini suatu saat udah punya anak perempuannya. Anak perempuan ini kayak kerja di modeling, bukan kerja, kayak sekolah modeling gitulah, kan butuh biaya banyak. Nah itu si Mr. A ini malah ceritanya sama saya. Dia bilang katanya dia di dalam rumah tangganya dia nggak nyaman kayak gitu. Dia nggak nyaman karena istrinya kurang bisa kawasan bla 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 begini. Terus kenapa jadi cerita sama saya? Dia bilang katanya nyaman kalau cerita sama saya. Tapi kalau menurut saya itu adalah akal-akalan Mr. A aja gitu loh, kayak buat mengelabui saya seolah-olah supaya saya tuh kasihan sama dia. Itu sih yang bikin saya kayak jadi fokus cerita kak, nggak usah ngirim gift dulu, fokus cerita aja. Iya anak saya, enggak, anak aku yang mencet-pencet. Itu makanya kan jadi kayak ya kayak aku mikirnya kok bisa ya dia terbuka itu, padahal kan kenal juga belum hitungan tahun ya, baru beberapa bulan tapi dia udah langsung Pak RW gitu. Terus yang aku heran itu kok bisa sih dia ini hubungan pernikahan kan udah hampir belasan tahun lah bisa dibilang kan, sampai udah punya anak satu, meskipun nunggu buah hati mereka tuh lama ya, yang karena katanya si Mr. A si istri itu mandul nggak bisa punya anak bla 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 lah gitu. Pak RW. Karena memang anaknya mereka ini yang perempuan tidak tinggal dengan mereka di pesantren seperti itu. Nah terus si Mr. A ini kayaknya sorry aku potong, kayaknya aku potong ya. Sorry banget. Udah, maksudnya nggak usah ceritain orang lain. Itu lama-lama jadi kebablasan nanti gitu. Ya udah gitu. Maksudnya kalau memang udah ini udah gitu. Ini nanti jatuhnya malah cerita kemana-mana kamu. Ceritain dia bagaimana. Ini yang repot. Kalau kamu ini nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Nanti malah jatuhnya dia kamu buka semua kan gitu. Ya meskipun pakai inisial kan, tapi maaf ya Kak Suci. Itu cerita orang lain gitu. Ya udah dikip aja gitu buat kamu sendiri. Ya mungkin pengalaman yang udah kamu dapatkan, udah bakalan kamu petikkan buat kedepannya itu kamu bisa lebih memilah-milah, bisa lebih ngerti kan mana yang harus deket, mana yang harus enggak gitu. Apalagi dari awal kita udah tahu kalau dia udah punya pasangan. Lah, kesadaran kita lagi di titik mana itu akan diuji gitu. Di situ. Kalau kita udah tahu apapun ceritanya, meskipun dia dengan dalih ini itu, ketika kita deket sama orang yang udah punya pasangan tuh kita harus lebih aware dalam ke diri kita sendiri. Makasih Kak. Itu WL dong Beb. Jadi kalau cerita orang lain memang nggak akan kelar-kelar gitu. Begini. Iya, yang penting yang iya kan. Jadi, itu aja sih Kak. Aku cuma kayak mau cerita tuh. Ya udah kok aku bisa sih sampai segitunya kayak
Bisa Ya itu saja tadi yang aku cuma bilang. materi terus. Kadang kita tuh terlena ya, maksudnya di jalur yang salah gitu. Bahkan kita tuh suka sok merasa jadi pemenang juga kadang gitu loh. Gue bisa nih, gue pinter nih, gue bisa ngelewatin ini nih. Kalian stop deh berpikir kayak gitu, karena kita nggak akan tahu apa yang kita bakal hadapin di depan sana gitu loh. Jadi kalau misalnya ada suatu kesalahan, kalau sebelum teman kita ngingetin, kalau kitanya sadar itu sesuatu yang salah, itu lebih baik kita istighfar deh gitu loh. Maksud bukan pakai F lagi loh, udah istighfar loh gitu. Keser kata itu lo ngelakuin hal yang salah gitu kan. Bukan istighfar ya beb, nggak gitu lagi. Gue kalau udah ngomong salah di depan orang, istighfar loh, gue bilang gitu. Jadi bener-bener yang kayak ini udah salah nih kalau kita emang manusia yang udah dewasa gitu. Apalagi kamu udah punya anak ya kan. Jadi bener-bener kalau takutnya gitu loh, anak kita nanti gede, kitanya udah meninggoy ya kan, dia ngelanjutin karma yang kita bikin, itu lebih serem gitu loh. Maksudnya jangan-jangan kehidupan kita sekarang ini tuh gara-gara karma entah orang tua kita, entah nenek kita nggak tahu ya, maksudnya walau alam gitu loh. Tapi kalau aku sih percaya ke situ gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya ngebahas sesuatu itu lebih dalam, lebih baik kita introspeksi dulu deh gitu. Kita introspeksi diri sendiri dulu. Kita ini sejauh mana? Kita sadar dulu gitu loh. Kita ini siapa? Kita posisinya di mana? Kita siapa? Kita ngerjain. Ya udah, kayak tadi aku bilang, kita kerjain apa yang di depan mata kita. Ya yang sewajarnya, nggak memaksakan sesuatu hal yang kalau memang aku jujur, misalnya aku dapat investor, tapi aku tahu nih, investor itu mungkin punya ini khusus sama aku, gitu, punya affair atau apapun itulah gitu loh. Terus kalau aku nggak sanggup gitu loh, mengiyakan gitu kan, ya aku banting setir gitu loh. Aku sadar, oh mungkin kalau aku menghindari dia bukan satu-satunya investor kok, masih bisa dapat investor yang lain kok, manusia banyak gitu loh, bukan dia doang gitu kan. Jadi realistis aja gitu. Kalau dia pasangan orang, kalau ada pekerjaan yang kita nggak mampu gitu kan, ya realistis aja gitu. Kadang kan kita maksain ya, ini ada modal nih sekian, 1 miliar, coba bikin ini gini-gini, karena itu ada duitnya. Kadang kita iya aja gitu loh. Bismillah deh, gue coba jalanin. Bismillah deh, cobain. Aduh, aku udah capek banget kalau ngomong sama orang yang bertaruh dengan keberuntungan, orang yang bertaruh dengan dia pura-pura kuat gitu, atau mengandalkan hoki apa segala macem. Iya kalau hoki, yang ujungnya sial, mental kita sakit, kesehatan mental mahal gitu loh, susah ngobatinnya. Ada trauma di situ, ada stres di situ, ada macam-macam gitu loh. Jadi ya udah, saran aku sih gitu aja ya. Kak, siapa nama kamu? Aku ada. Hah? Siapa? Chandriel. Sandriel ya. Ini akun kamu yang lain kan ya? Iya, ini yang lain. Iya, maksudnya soalnya aku tahu. Yang akun privateku itu belum bisa buat on cam gitu kak. Iya, jadi makanya aku kalau Sandriel kayaknya aku tahu gitu akun satumu gitu. Ya kalau viewers di sini kalau sering typing, sering nge-give, naik, absen, biasanya ke notice gitu. Ya bener Kak Sani gitu. Jadi kita mungkin aku versinya tuh lebih agak impulsif ya, agresif ya. Kalau ngasih tahu teman-teman gitu, mungkin nggak se-soft spokennya Bang Herdi, jadi mohon dimaklumin ya gitu kan. Tapi demi kebaikan kalian gitu loh. Maksudnya diri kalian tuh berharga, mental kalian tuh lebih penting daripada segala apapun gitu. Jangan kalian fokus aja sama apa yang di depan mata kalian. Misalnya kalian lapar, makan, anak kalian belum makan, ya udah kasih makan. Fokus aja deh gitu. Hal-hal positif itu. Semakin dikejar, kadang sesuatu itu makin runyam. Bukannya kelar tapi makin runyam. Ngejar orang investor yang nggak bener, atau laki orang atau apapun itulah, itu udah tahu nggak bener kan. Semakin kalian kejar, keribetan kalian akan siap dengan 100 bahkan lebih keribetan hidup di depan mata kalian gitu loh. Itu udah bukan Allah yang kasih, itu kalian ciptain, dan alam mensupport itu gitu loh. Gitu. Iya. Ngejar yang nggak pasti ya. Aku boleh izin turun dulu nggak sih? Soalnya anakku banget ini. Iya. Mau nyusul ya. Makasih ya.